Berita aktual 20 September 2025. Yerusalem, Netanyahu bantah Israel, targetkan warga sipil di Gaza. Dunia internasional meragukan klaim tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membantah tudingan bahwa militer Israel secara sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan udara di jalur Gaza. Dalam konferensi pers yang digelar di Yerusalem 20 September 2025, Netanyahu menegaskan bahwa seluruh operasi militer Israel bertujuan untuk melenyapkan Hamas dan bukan menyasar penduduk sipil. Kami mengirimkan peringatan melalui pesan singkat sebelum melancarkan serangan. Target kami jelas, Hamas dan jaringannya, bukan warga Gaza, ujar Netanyahu di hadapan media. Namun pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan kelompok hak asasi manusia. Laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International menyebut bahwa ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban dalam operasi militer Israel sejak perang kembali pecah Maret lalu. Serangan udara Israel bahkan menghantam kamp pengungsi, rumah sakit, dan sekolah, lokasi-lokasi yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pesan singkat tidak akan menyelamatkan nyawa jika tidak ada tempat aman untuk melarikan diri, ungkap seorang pengamat Timur Tengah dari Al-Quds Center. Gaza adalah wilayah padat dan terkepung, tidak ada zona aman, maka peringatan tanpa evakuasi adalah ilusi perlindungan. Organisasi bantuan kemanusiaan di lapangan juga melaporkan bahwa warga Gaza tidak memiliki akses untuk melindungi diri. Mereka diserang di tenda, di sekolah, bahkan di zona-zona yang disebut aman. Kata-kata Netanyahu tidak mencerminkan kenyataan brutal di lapangan, kata Hind Houdari, jurnalis dari Gaza. Sementara itu, tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat. Beberapa negara menyerukan penyelidikan independen atas dugaan kejahatan perang di Gaza, menyusul tingginya angka korban sipil yang dilaporkan. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 53.000 warga Palestina telah tewas, dan lebih dari 120.000 lainnya terluka sejak awal konflik kembali meletus. Klaim Netanyahu bahwa Israel hanya menargetkan Hamas dinilai sebagai bagian dari strategi politik untuk mempertahankan legitimasi militer di tengah kecaman global yang terus membesar. Netanyahu boleh berkata apa saja, tapi dunia melihat bukti, tulis kolumnis Haaretz dalam editorial terbarunya. Dan bukti itu mengarah pada kehancuran sipil yang sistematis. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, dunia diguncang oleh berita-berita yang saling bertolak belakang. Di jalur Gaza, ledakan mengguncang tanah yang telah lama menjadi medan peperangan antara terang dan gelap, antara bangsa pilihan Tuhan dan kekuatan yang menolak kemuliaannya. Dunia menuduh, bangsa-bangsa mengutuk, tetapi izinkan saya menyampaikan satu kebenaran. Tuhan belum selesai dengan Israel. Israel bukan bangsa biasa. Israel bukan sekadar negara kecil di Timur Tengah. Israel adalah anak sulung Tuhan. Keluaran 4 ayat 22. Israel adalah ladangnya sendiri. Yesaya 5 ayat 7. Israel adalah biji matanya. Zakharia 2 ayat 8. Ketika dunia berdiri di hadapan mereka dengan hinaan, mereka lupa satu hal. Tangan Tuhan yang Maha Kuasa menopang mereka. Hari ini Benjamin Netanyahu menyampaikan sesuatu yang mengguncang dunia. Kami tidak menargetkan warga sipil. Kami memperingatkan mereka sebelum serangan diluncurkan. Tapi dunia tidak ingin mendengar kebenaran. Mereka lebih percaya pada manipulasi musuh-musuh Allah. Tapi Alkitab sudah menubuatkan hal ini. Dalam Mazmur 83 dikatakan, mereka berkata, marilah kita binasakan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak disebut lagi. Apakah ini terdengar asing? Apakah itu bukan yang sedang terjadi sekarang? Hamas, Hizbullah,
Iran, bahkan opini publik dunia bersatu untuk menghapus nama Israel dari peta. Tapi dengarlah ini, umat Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 16 berkata, Tuhan tidak tidur, Israel tidak akan hilang. Nama mereka ditulis di telapak tangan Tuhan. Ketika Netanyahu membela bangsanya, dunia mencibir. Tapi inilah yang harus didengar dunia. Tuhanlah yang memanggil kembali umatnya ke tanah perjanjian. Siapapun yang melawan mereka sedang berperang melawan Tuhan sendiri. Yesaya 60 ayat 12 berkata, sebab bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan binasa, dan bangsa-bangsa itu akan benar-benar musnah. Gaza menjadi bukti nubuatan. Ketika mereka menolak damai, mereka menerima pedang. Ketika mereka menyerang umat Tuhan, kehancuran datang bukan dari tangan manusia, tetapi dari tangan Allah semesta alam. Ada tangisan di Gaza, ada kematian, tapi bukan karena Israel membenci kehidupan, melainkan karena mereka terpaksa melindungi diri dari roh kekerasan yang bernama Hamas. Tuhan tidak buta. Ia melihat penderitaan, tapi ia juga melihat siapa yang menabur teror dan kebencian. Tuhan membedakan. Roma 13 ayat 4 berkata, bahwa pemerintah tidak membawa pedang secara sia-sia. Jika Israel membawa pedang untuk menegakkan keadilan dan melindungi hidup, itu adalah hak ilahi. Dan siapa yang menuduh mereka bersalah tanpa mengerti kebenaran, telah menjadi alat si jahat. Diam berarti setuju, netral berarti berpihak pada ketidakadilan. Gereja Tuhan harus bersuara, bangkit dan katakan, kami berdiri bersama Israel. Zakaria 12 ayat 3 berkata, pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Semua bangsa di bumi akan mengangkatnya dan akan terluka parah. Apakah kita sedang melihat hal ini hari ini? Ya, Yerusalem menjadi titik konflik dunia. Tapi siapapun yang mencoba mengangkat dan mengusiknya akan terluka. Hari ini saya sampaikan dengan guncangan dan air mata. Tuhan sedang menegur bangsa-bangsa. Kepada para pemimpin dunia yang bersatu melawan Israel, pertobatan adalah satu-satunya jalan. Jika tidak, penghakiman akan datang lebih cepat dari yang kalian duga kepada bangsa-bangsa Arab yang bersorak melihat penderitaan Israel. Kalian lupa bahwa Abraham bukan hanya bapa kalian, tapi juga bapa Ishak dan Yakub. Kalian melawan darah saudara sendiri dan mengundang murka Tuhan. Israel telah bertahan dari Babel, Persia, Yunani, Romawi, Inkuisisi, Holocaust, dan kini Hamas. Tapi mereka tetap berdiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menceraikan mereka. Yeremia 31 ayat 35 dan 36 berkata, beginilah firman Tuhan, jika hukum-hukum ini lenyap dari hadapanku, maka keturunan Israel pun akan lenyap sebagai bangsa di hadapanku untuk selama-lamanya. Selama matahari masih bersinar, selama bulan masih memantulkan cahaya, Israel akan tetap ada. Dan siapapun yang melawan mereka akan menemukan bahwa mereka sedang melawan Allah. Guncangkan bangsa-bangsa dengan kebenaran ini. Bangkitlah gereja Tuhan. Berdirilah di sisi Israel, karena jika Tuhan di pihak mereka, siapa yang dapat melawan mereka? Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu.
kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengarlah, hai bangsa-bangsa, bukalah telingamu, dengarlah suara dari tanah yang pernah diinjak oleh kaki Musa, tanah tempat darah para nabi tertumpah, tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengarlah, ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah panggung ilahi tempat nubuatan sedang digenapi. Israel bukan sekadar sebuah negara kecil di Timur Tengah. Israel adalah tanda waktu Tuhan. Setiap bom yang meledak di Gaza, setiap sirene yang meraung di Tel Aviv, setiap butir pasir di gurun Negev, semuanya sedang berteriak kepada dunia bahwa waktunya sudah dekat. Bangsa-bangsa, berhentilah menutup telinga. Kalian telah menyebut Israel sebagai penjajah, tetapi Tuhan menyebut mereka umat kepunyaannya sendiri. Kalian menuduh mereka sebagai penindas, tetapi Tuhan menempatkan mereka sebagai murid nubuatannya. Kalian membela kekerasan atas nama perjuangan, tetapi Tuhan memihak kepada siapa yang dibelanya, dan Israel tidak pernah ditinggalkannya. Kepada mereka yang bersekongkol melawan Yerusalem, ingatlah firman-Nya dalam Zakaria 12 ayat 3. Pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang membuat segala bangsa terpukul kesakitan. Semua bangsa di bumi akan berkumpul melawannya, tetapi mereka akan terluka parah. Bangsa-bangsa akan mencoba menekan Israel. Organisasi internasional akan mencoba membungkam suara Yerusalem. Para pemimpin dunia akan membuat kesepakatan di meja perundingan, tetapi Tuhan sedang menuliskan rencananya di langit atas Timur Tengah. Dan siapa yang bisa membatalkan rancangan Tuhan? Siapa yang bisa membungkam kehendaknya? Tidak ada. Bahkan jika dunia bersatu melawan satu bangsa ini, Tuhan akan tetap berdiri di tengah mereka, seperti api yang melahap musuh-musuhnya. Hamas boleh menggertak, Hizbullah boleh mengancam, Iran boleh mengaum, tapi Tuhan dari pasukan sorgawi masih memegang panjinya di atas Israel. Hari ini dunia sedang menyaksikan kebenaran Alkitab yang hidup di layar mereka. Hari ini kita tidak hanya menonton berita, kita sedang menyaksikan nubuatan yang berjalan di depan mata. Hari ini dunia sedang dihadapkan pada satu keputusan besar: berdiri bersama Israel atau berperang melawan Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, jika engkau masih diam, jika gereja-gereja masih ragu, jika bangsa-bangsa masih berkeras hati, maka bersiaplah, sebab hari Tuhan akan datang seperti pencuri, dan pada hari itu tidak ada Hamas, tidak ada tentara, tidak ada pemerintahan, tidak ada perisai nuklir, tidak ada resolusi PBB yang bisa menyelamatkan siapapun dari murka anak domba Allah. Ini bukan tentang geopolitik, ini bukan tentang tanah, ini bukan tentang perjanjian damai. Ini tentang siapa yang berdiri di pihak Tuhan dan siapa yang menentangnya. Sebab aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3, saudara. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, tetapi siapa yang melawan akan mengalami tangan Tuhan sendiri. Dunia mungkin berkata, Israel jahat, tetapi Tuhan melihat hati, bukan headline. Peperangan yang kita lihat di Gaza dan sekitarnya bukan sekadar perebutan wilayah. Ini adalah medan perang rohani antara terang dan gelap. Hamas bukan hanya kelompok politik. Mereka mewakili roh kekerasan yang menolak keberadaan umat pilihan Tuhan. Firman Tuhan di Efesus 6 ayat 12 berkata, sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Israel tidak sempurna, tetapi mereka adalah saluran perjanjian Tuhan. Dunia tidak menyukai itu, dan oleh karena itu Israel akan terus dibenci. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah beralih. Bayangkan ketika Tuhan sendiri berkata di Zakaria 2 ayat 8,
Barang siapa menjamah engkau, ia menjamah biji mataku. Israel bukanlah bangsa yang sempurna, tetapi mereka adalah bangsa pilihan. Dunia boleh mencaci, media boleh memutarbalikkan fakta, tetapi mereka yang mengutuk Israel sebenarnya sedang menantang Allah sendiri. Jika Tuhan menyebut Israel sebagai biji matanya, siapa yang berani menyentuhnya tanpa menuai akibat? Konflik ini adalah penggenapan nubuat. Tuhan sedang menggoncang bangsa-bangsa agar mereka tahu siapa yang berkuasa. Firman Tuhan di Zakharia 12 ayat 3 berkata, "Pada hari itu aku akan menjadikan Yerusalem batu yang memberatkan bagi segala bangsa, dan semua bangsa di bumi akan berkumpul melawannya." Apakah itu yang kita lihat hari ini? Ya, dunia menekan Israel, tetapi mereka lupa bahwa ketika mereka menekan Israel, mereka sedang melawan rancangan kekal Tuhan. Tuhan tidak pernah memanggil umatnya untuk bersikap netral ketika kebenaran diinjak-injak. Saat bangsa-bangsa mengutuk Israel, apa yang dilakukan gereja? Diam, tidak. Mazmur 94 ayat 16 berkata, "Siapakah yang akan bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang akan berdiri bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan?" Jangan ikut arus opini dunia. Berdirilah bersama Tuhan. Dan jika Tuhan berdiri bersama Israel, maka kita pun harus. Bukan dengan senjata kita membantu Israel, tetapi dengan doa dan dukungan kita. Bangsa ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan kita adalah bagian dari berkat itu. Yesaya 66 ayat 10 berkata, "Bersukacitalah bersama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya." Apakah kita bersukacita karena Yerusalem? Ataukah kita mengutuk bersama dunia? Ingat, yang mengutuk akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati. Saudara, serangan udara, roket, propaganda, semua datang seperti gelombang, tapi Tuhan tetap penjaga tembok-tembok Yerusalem. Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Dia yang menjaga Israel tidak akan tertidur atau terlelap." Tuhan tidak tutup mata, Ia tahu, Ia melihat, dan Ia akan bertindak. Inilah saatnya gereja bersuara. Dunia tidak butuh lagi suara-suara yang netral. Dunia butuh suara kebenaran. Dan kebenaran itu adalah bahwa Tuhan tidak pernah mencabut kasih-Nya dari Israel. Yesus lahir sebagai orang Yahudi dan akan datang kembali di tempat yang sama. Lalu bagaimana mungkin kita mengaku pengikut Kristus tapi memusuhi saudara-saudaranya? Mari berdiri, mari berseru, mari menjadi suara bagi Israel. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Tuhan berkenan atas mereka. Akhir kata, jika hari ini dunia menuduh Israel membabi buta, ingatlah bahwa Yesus pun dulu dituduh tanpa bukti. Dunia membenci apa yang dari Tuhan, dan Israel dengan segala cacatnya tetap adalah karya pilihan Tuhan. Shalom, dan biarlah suara gereja tidak diam. Berdirilah di pihak Tuhan. Berdirilah bersama Israel, sampai Yesus datang kembali ke tanah itu sebagai Raja segala raja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi,
Setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapapun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.